Hai crochet lovers, apa kabar? Kembali lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tas rajut mini tali selempang yang desain terbaru seperti ini ya. Motifnya sangat cantik dan sangat mudah sekali untuk teman-teman pemula. Seperti apa caranya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga gambar lonceng yang ada di pojok kanan video supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya. Oke, ini dia alat dan bahannya. Di sini saya menggunakan benang 3 warna ya. Nah, ini untuk sampel kita gunakan warna yang terang yaitu orange, kuning, dan hijau. Kemudian ini saya menggunakan hakpin nomor 4, ada jarum tas pastry juga untuk menjahit bagian selempangnya nanti, tali selempang ya. Kemudian korek, gunting, dan ini ada ring pengait ya untuk bagian handle-nya nanti. Nah, seperti ini. Untuk link pembelian produk yang saya gunakan ini, silahkan teman-teman lihat di bagian deskripsi video ya. Oke, langsung saja. Terlebih dahulu buat slip knot, kemudian buat rantai sebanyak 53 kali. Nah, untuk motif ini buat rantai dengan kelipatan 3 ya. Oke, setelah selesai membuat 53 chain, selanjutnya kita akan membuat bagian alasnya dulu. Kita awali dengan skip atau kita kosongkan 2 lubang rantai buat half double crochet di lubang rantai ketiga. Selanjutnya di masing-masing lubang rantai kita isi dengan 1 half double crochet. Lubang berikutnya 1 half double crochet. Lubang berikutnya 1 half double crochet, begitu seterusnya ya. Oke, rajut seperti ini hingga ke bagian ujung. Nantinya sisakan 1 lubang rantai yang terakhir. Buat half double crochet di masing-masing lubang 1 kali. Jadi jumlah totalnya ada 50 half double crochet ya. Nah, di lubang rantai yang terakhir di sini kita isi dengan 4 HDC di dalam lubang yang sama. Selanjutnya ini kita langsung memutar saja buat lagi half double crochet di lubang berikutnya. 1 half double crochet di lubang berikutnya. Dan di sini masing-masing lubang kita isi dengan 1 half double crochet. Jumlah totalnya hingga ke bagian ujung ada 50 half double crochet. Rajut half double crochet sebanyak 50 kali hingga ke bagian ujung. Dan ini saya sudah selesai membuat half double crochet hingga ke bagian ujung ya. Nah, di lubang terakhir di sini kita isi 3 half double crochet di lubang yang sama. Oke, untuk 1 putaran selesai, kita lanjut putaran berikutnya. Untuk putaran kedua ini kita isi masing-masing lubang 1 half double crochet. Nah, di lubang berikutnya ini kita buat 1 half double crochet, kemudian kita beri marker supaya tidak kehilangan jejak. Selanjutnya di masing-masing lubang kita isi dengan 1 half double crochet hingga ke bagian marker. Oke, untuk putaran kedua selesai. Terakhir kita slip stitch di lubang yang kita beri marker ya. Kita akan membuat slip stitch sekaligus pergantian benang ya. Nah, ini untuk bagian alasnya sudah selesai. Kita lanjutkan ke bagian badan tas. Kita slip stitch dengan menggunakan benang warna hijau. Masukkan kedua serat benang yang ada di hakpin.
seperti ini, kemudian tarik benang yang orange supaya lebih rapi ya. Oke, setelah membuat slip stitch, kita lanjutkan ke lubang berikutnya buat satu single crochet. Kemudian di sini kita akan membuat picot buat 3 rantai. Kemudian slip stitch di 2 serat benang yang ada di single crochet tadi. Nah, ambil ke dalam 2 serat benang sekaligus. Kemudian buat slip stitch. Nah, jadi untuk cara membuat picotnya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan di lubang berikutnya buat lagi satu single crochet dan buat satu rantai. Oke, untuk satu motif picotnya sudah selesai. Lanjut ke motif kedua dengan pola yang sama. Skip atau kosongkan satu lubang buat single crochet di lubang kedua. 3 rantai. Ulangi dengan pola yang sama ya. Kemudian slip stitch di 2 serat benang. Nah, di sini di 2 serat benang yang kita buat single crochet tadi ya. Oke, kita slip stitch. Kemudian di lubang berikutnya buat satu single crochet lagi. Buat satu rantai. Nah, ulangi dengan cara yang sama, kosongkan satu lubang buat satu single crochet di lubang kedua, kemudian buat 3 rantai, slip stitch di 2 serat benang yang di bawah, lubang berikutnya satu single crochet, oke, lubang berikutnya satu single crochet, kemudian satu rantai. Ulangi dengan pola yang sama ya. Oke, buat dengan pola yang sama seperti ini ya hingga ke bagian akhir putaran. Nah, ini saya sudah selesai membuat hingga ke bagian akhir putaran. Untuk benang sisanya ini kita gunting lalu kita bakar tipis-tipis ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita buat satu single crochet, satu rantai, kemudian kita buat slip stitch. Sekaligus kita ganti lagi warna benang. Masukkan benang warna kuning ke dalam 2 serat benang yang ada di hackpin. Oke, agak ditarik ya. Kemudian buat 2 rantai, 1, 2, dan buat 2 half double crochet di space yang sama di sini, di space bagian belakang setelah kita buat 2 rantai tadi ya. 1 half double crochet, ini agak ditarik. Kemudian satu lagi half double crochet. Jadi totalnya ini ada 3 half double crochet ya. Hitungan 2 rantai tadi itu sebagai 1 half double crochet. Kita lanjut ke space berikutnya di sini di antara kedua picot ya. Yang space kita beri 1 rantai tadi, 1 single crochet, 1 rantai di putaran sebelumnya. Oke, di space yang ini buat 3 half double crochet di space yang sama. 2, 3 half double crochet. Jangan lupa ini benangnya saat membuat half double crochet agak ditarik ya, jadi agak panjang. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke space berikutnya dengan pola yang sama, buat 3 half double crochet di space yang sama atau di lubang yang sama ya. 1, 2, 3 half double crochet. Oke, lanjutkan dengan cara yang sama ke space berikutnya. Buat 3 half double crochet di space yang sama.
Nah, rajut seperti ini ya dengan pola yang sama hingga ke bagian akhir putaran. Nah, ini dia hasilnya untuk putaran kedua. Selanjutnya kita akan mengganti lagi warna benang. Kita slip stitch di rantai kedua ya, rantai kedua di awal putaran tadi. Kita slip stitch sekaligus kita ganti lagi warna benang, yaitu kita ganti dengan warna hijau ya. Masukkan benang warna hijau, ini langsung saja tidak kita gunting ya, benang warna hijaunya langsung kita tarik ke atasnya. Masukkan ke dalam dua serat benang yang ada di hakband. Tarik benang warna kuningnya. Kemudian untuk sisa benangnya kita gunting lalu kita bakar ya supaya rapi. Buat satu rantai, kemudian kita akan membuat satu single crochet di sela-sela half double crochet di sini ya. Nah, kemudian buat 3 rantai lalu slip stitch di 2 serat benang yang bagian bawah. Oke, lanjut ke space berikutnya. Di sela-sela half double crochet. Jadi bukan di loop yang 2 serat benang ya teman-teman, tapi di sini di bagian tengah. Nah, di sini ya. Buat satu single crochet. Satu rantai. Kemudian kita lanjutkan ke bagian 3 half double crochet yang ini. Sama, kita akan membuat motif picot. Satu single crochet di space selah half double crochet ya di sini. Jadi bukan di lubang yang 2 serat benang ini, tapi di selah-selah half double crochet ya. Oke, satu single crochet, 3 chains, slip stitch di 2 serat benang bagian bawah. Single crochet lagi di space berikutnya di sini. Satu rantai. Lanjut ke space berikutnya, lakukan dengan cara yang sama. Nah, buat single crochet di sela-sela ini. Kemudian 3 rantai. Slip stitch di 2 serat benang bagian bawah. Satu single crochet lagi di space berikutnya. Satu rantai. Oke, lakukan dengan pola yang sama hingga ke bagian akhir putaran. Dan jadinya seperti ini ya. Sekarang kita akan ganti lagi warna benang menggunakan warna kuning. Kita akan membuat lagi 3 half double crochet seperti tadi ya. Sebelumnya ini kita buat dulu slip stitch. Nah, masukkan benang warna kuning ke dalam 2 serat benang yang ada di hakband. Lanjut buat 2 rantai, ini hitungannya sebagai 1 half double crochet. Kemudian di space bagian belakang dari 2 rantai tadi, di sini kita buat lagi 2 half double crochet di space yang sama. Jadi ini hitungannya ada 3 half double crochet ya di space yang sama. Lanjut ke space berikutnya,
space di antara kedua pikat ya, kita ulangi buat 3 half double crochet di space yang sama. Oke, rajut dengan pola yang sama hingga ke bagian akhir putaran. Jadi ini kita sudah sampai di putaran keempat ya, dengan benang warna kuning. Selanjutnya untuk putaran kelima itu kita menggunakan benang warna hijau lagi, membuat motif pikat. Kemudian putaran keenam menggunakan benang warna kuning lagi, masing-masing 3 half double crochet di satu space yang sama. Buat sampai ke putaran 24 ya, dengan pola yang sama seperti ini. Jadi sekarang tinggal membuat 20 putaran lagi. Nah ini dia, saya sudah selesai membuat hingga ke putaran 24. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang saya akan merajut bagian atasnya menggunakan warna benang seperti warna bagian alas ya, atau disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Jika ingin menggunakan dua warna juga it's okay. Untuk benang yang sudah tidak kita gunakan bisa kita gunting dulu lalu kita rapikan. Oke, kita lanjutkan. Ini sebelumnya kita slip stitch dulu sekaligus mengganti warna benang. Oke, masukkan hackpin ke rantai kedua di awal putaran tadi. Kemudian masukkan benang yang berbeda, benang warna yang berbeda ke dalam dua serat benang yang ada di hackpin. Setelah di slip stitch ini buat satu rantai ya, kemudian di lubang berikutnya buat satu single crochet, lubang berikutnya buat satu single crochet. Jadi untuk putaran 25 ini masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Pastikan dalam satu motif ini itu kita membuat 3 single crochet ya, lubang 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjutkan lubang berikutnya buat satu single crochet, lubang berikutnya satu single crochet, di lubang berikutnya satu single crochet, begitu seterusnya. Lanjut merajut dengan pola yang sama hingga ke bagian akhir putaran. Kemudian slip stitch di single crochet yang pertama atau di rantai pertama di awal putaran tadi ya. Nah, untuk putaran berikutnya ini kita masih menggunakan warna benang yang sama. Di sini kita tidak mengganti warna benang lagi. Jadi langsung saja kita slip stitch seperti ini. Kemudian buat satu rantai, mulai lagi membuat putaran kedua ya dengan cara yang sama. Sebelumnya jangan lupa beri marker supaya tidak kehilangan jejak. Di lubang berikutnya isi dengan satu single crochet, lubang berikutnya satu single crochet, lubang berikutnya satu single crochet, begitu seterusnya ya. Jadi polanya sama seperti tadi.
Buat hingga ke bagian akhir putaran. Di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Oh ya teman-teman, untuk cara menjahit furing tas ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya. Linknya sudah saya cantumkan di bagian deskripsi video ini. Nah, ini saya sudah selesai hingga ke bagian akhir putaran, slip stitch di lubang yang kita beri marker. Kemudian ulangi dengan pola yang sama ya, buat 1 kali putaran lagi. Jadi untuk bagian atasnya ini kita buat 3 putaran. Dengan masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Buat 1 kali putaran lagi ya, dengan pola yang sama. Dan ini saya sudah selesai, terakhir slip stitch. Kemudian buat 1 rantai dan gunting benangnya. Untuk sisa benang ini tarik ke bagian dalam, lalu gunting lagi dan bakar tipis-tipis. Oke, ini tasnya sudah selesai. Untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Sekarang kita akan memasang handle atau tali selempang ke bagian tasnya. Nah, ini saya sudah selesai membuat tali handle-nya dan sekaligus sudah saya pasangkan pengait, ring pengait ya. Untuk cara membuat handle atau tali selempang seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Untuk link videonya sudah saya cantumkan di bagian deskripsi ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang ring pengaitnya ke bagian tas. Ini langsung saja ya, kita kaitkan ringnya ke single crochet yang kita buat tadi. Kelebihan menggunakan handle atau tali selempang seperti ini yaitu bisa kita bongkar pasang ya. Oke, tas mini rajut dengan tali selempang sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. See you.